Halo, sahabat fotografi, ketemu lagi ya dengan saya di Darustria di YouTube channel. Dan kali ini saya akan coba memperlihatkan ya, karena kalau kita bicara sekarang fotografi, sekarang ini kan orang udah lebih banyak ke virtual ya. Jadi setelah motret masuk ke dalam gadget ya, atau masuk ke net, terus kita lihat. Padahal fotografi selain kita mengcapture visual, esensinya adalah kita harus bisa menyentuh dan melihat secara fisik. Apa itu? Yaitulah barang cetakan itu, atau print atau foto print. Nah, disinilah sebetulnya kita harus membalikan lagi kondisi atau mindset kawan-kawan semua bahwa cetak itu masih perlu. Dan di sini saya akan coba memberikan input secara visual nanti, bagaimana start saya dari motret, bagaimana saya mengarahkan model, bagaimana saya men-setup cahaya, dan semuanya itu memang berdasarkan teknis-teknis yang selama ini saya pelajarin gitu. Dan kembali lagi bahwa kalau kita bicara atau memotret sebuah portrait, itu kita jangan lupa bahwa yang kita foto adalah orang. Orang itu punya kontur ya. Dan dengan kontur itulah kita buat coba secara teknik lighting itu harus punya dimensi. Dan setelah itu ya dengan komunikasi, dengan berdialog, kita membuat supaya objek atau yang kita foto itu lebih hidup. Karena titik tolak dari sebuah foto itu sebetulnya yang kita kunci, yang kita lock, itu adalah mata, bukan telinga, bukan hidung ya. Nah, disitulah sebetulnya kita coba ya tidak perlu komunikasi secara letterlock ya, secara langsung atau gimana dengan visual, tapi kita coba memperhatikan semuanya dengan kita memberlakukan atau kita menjalankan kondisi semua itu dengan rasa ya, jelas ya, karena semua intinya adalah rasa. Oke, selamat menyaksikan. Oke, saya akan coba menceritakan ya kronologis atau tahapan-tahapan pada saat sesi pertama. Jadi waktu sesi pertama itu sengaja saya pilih satu desain baju dengan warna yang dominasinya beberapa warna, ada putihnya, ada colornya sedikit light juga saya lihat, dan bentuknya bercak kayak seperti kembang ya. Dan di sini sebetulnya saya mencoba ada dua cara. Yang pertama adalah saya mengambil high key. Apa itu high key? High key adalah satu setting kamera di mana objek itu dengan background semuanya bright atau terang, ya. Tidak ada kontras yang tinggi. Nah, di sini sebetulnya yang saya gunakan adalah menggunakan oktagonal. Apa itu oktagonal? Oktagonal sebuah seperti sobok tapi bentuknya bulat. Kalau kita logikakan ke matahari, berarti itu matahari pagi atau sore ya, karena sok. Nah, disinilah sebetulnya yang saya perlukan adalah, karena itu sangat mudah motret begitu, karena cahaya itu nyebar hampir 180 derajat, jadi secara otomatis semuanya dimensi cahaya itu rata dari kepala sampai ke bawah ya, karena menggunakan efek softbox itu. Nah, di sini yang saya perlukan adalah sebuah dinamika pada saat saya motret model supaya nggak kaku.
saya tidak kenal dia, jadi saya perlu sedikit tambahan ya untuk bisa saya berkomunikasi. Karena prinsip pertama biasanya model kalau baru ketemu itu ada jarak ya. Justru di sini yang saya lakukan adalah bagaimana sebuah pendekatan itu terjadi. Yes, go lagi. Nah, bagus. Oke, stop. Oke, gerak. Oh, stop. Terus bergerak lagi terus. Nice, bagus. Yes, ekspresinya cool. Nice, bagus. Ekspresinya lebih tajam lagi. Cool, bagus. Cool. Keren. Good. Yes. Bagus. Nice. Bagus. Kedua, saya membuat agak sedikit low key. Apa itu low key? Artinya background saya buat agak menggelap. Untuk apa? Sebetulnya saya membandingkan antara high key sama low key. Pada saat saya print di mesin Epson dengan kertas yang semuanya memang dari Epson, itu saya melihat gradasi tone-nya itu stabil nggak, dan ternyata setelah saya coba print itu sangat stabil ya, dan warnanya juga tidak terganggu. Jadi saya mendapatkan satu cahaya, walaupun cahaya itu saya rubah, tapi gradasinya walaupun yang satu kontras yang satu tidak, itu saya mendapatkan satu gradasi tone yang buat saya cukup puas ya. Dan di sini sebetulnya jawabannya adalah karena mesin Epson ini sangat membantu di dalam grading cahaya. Dia saya rasa sudah melakukan itu tanpa saya edit. Jadi ini semua tuh direct to print, dari kamera langsung saya print ya, seperti itu. Sana, ya. Kamu tinggal mainin gini aja. Cuma tugas kamu cuma mukanya ke sini aja tuh. Dan ekspresinya ini santai ya. Tapi ekspresi kamu tak melihat sana, ekspresinya harus matanya keluar. Ya, misalnya nggak ke sana. Go. Yes. Lagi stop. Go. Ya, terus. Bergerak lagi, stop. Nah. Bagus. Yes. Cool. Bagus, terus bergerak aja. Terus kayak kamu nari aja udah, tapi jangan di tempat aja cak gitu, tapi mukanya ke sana ya. Oke. Cool. Yes, go. Bagus. Terus. Cool. Nice. Bagus. Keren. Lahan. Bagus. Yes. Oke, yang berikutnya bajunya ini ngadem dulu deh. Iya. Oke, yang sesi kedua ini sebetulnya antara sesi kedua dan ketiga nanti ada kontinuitasnya ya, dimana saya mencoba dua warna yang sangat mirip. Tapi saya akan coba di dalam print nanti kelihatan nggak perbedaan itu. Karena yang satu adalah merah cukup terang ya, cukup bright. Dan yang satu adalah shocking pink. Antara pink dengan merah biasanya agak rancu ya di dalam hasil printnya. Yang pertama saya menggunakan shocking pink ya. Tapi di sini saya menggunakan pencahayaan yang saya buat sendiri. Ring flash itu saya yang buat. Tinggal memang headnya atau flashnya bisa menggunakan flash apa saja gitu. Dan disinilah sebetulnya saya melihat karena pencahayaan itu dari depan, jadi sebetulnya itu istilahnya flat, tapi bukan flat dalam arti yang jadi pucat atau tidak punya dimensi. Justru karena cahaya buatan saya ini itu menggunakan ring flash dan di tengahnya bulat ya, bisa dilihat nanti itu
yang sebetulnya membuat gradasi cahaya yang di model itu menjadi soft karena cahayanya ada di sini. Kalau saya istilahkan adalah cahaya itu masuk di dalam splatteran ya. Istilah saya aja gitu. Karena apa? Karena flash tube itu nggak langsung ke wajah ya. Makanya di sini sebetulnya menggunakan ring flash yang saya buat sendiri itu menjadi sebuah dimensi yang menarik, walaupun flat tapi tetap ada dimensinya, ada detailnya masih bagus ya, walaupun itu semua soft. Dan inilah sebetulnya yang pada saat nanti saya print, saya baru tahu bahwa kualitas print itu sangat menentukan dari hasil akhir itu. Walaupun foto kita sudah bagus, kalau hasil printnya tidak bagus ya akhirnya kita tidak maksimal ya. Dan yang ketiga, nah inilah sebetulnya jawaban dari ungkapan saya yang pertama. Yang ketiga adalah saya menggunakan baju dengan warna merah darah ya. Di situ saya mencoba menggunakan hard light atau staro istilahnya. Jadi seperti kayak kalau di matahari itu antara jam 2 jam 3 cukup keras ya. Saya istilahkan itu adalah hard light. Nah, di sini sebetulnya antara tadi soft dan pertama yang terakhir ini adalah hard light, saya tidak menemukan satu kontras atau kontradiksi antara soft dan ini. Tetap semua detailnya soft ya. Walaupun dia menggunakan cahaya keras. Pertanyaannya kenapa? Karena saya selalu menggunakan lampu itu dekat dengan objek, sehingga belum ada percepatan istilahnya. Sebetulnya istilah percepatan itu mudah. Semuanya kan ada percepatannya, suara ada percepatan, air juga ada percepatan, sinar juga ada. Ya, makanya kalau kita perhatikan dengan percepatan itu, satu contoh secara logika adalah kalau kita melihat gunung meletus, yang kena bahaya itu biasanya di daerah lereng, bukan di atas, karena belum ada percepatan. Seperti halnya kalau kita bicara snowballs ya, jadi makin jauh dia kecepatannya makin tambah ya. Nah, disinilah sebetulnya efek soft itu karena belum ada percepatan dari sinar itu, jadi saya selalu mendekatkan. Dan di sini yang saya mau ceritakan adalah bahwa ada satu hal yang sangat menarik di dalam teknologi printer Epson dan kombinasi kertas dan jelas tintanya, itu antara shocking pink dan merah itu kelihatan sekali perbedaannya. Nah, disinilah sebetulnya seorang fotografer, kalau kita melakukan cetak foto atau kita print foto itu menjadi sebuah jawaban bahwa seorang fotografer bisa melakukan syuting secara maksimal, tapi juga dibantu dengan cetak yang baik. Nah, itulah 3 hal yang saya akan lakukan nanti. Dengan tahapan-tahapan itu sebetulnya yang saya mau ceritakan adalah bahwa dengan sesi pertama, kedua, dan ketiga itu saya mau perlihatkan bahwa dengan posisi yang berlainan dan dengan satu eksekusi teknis yang sangat berbeda, tapi kita menghasilkan satu tone yang sama gitu loh. Dan yang berikutnya adalah yang saya mau beritahukan, tidak adanya sebuah editing, jadi semua direct to print. Ya, sahabat fotografer di seluruh Indonesia terutama, itulah rangkaian dari hal-hal yang saya sudah terangkan dari tahapan saya tadi mau memotret sampai akhirnya kita melihat hasil atau final dari printing itu sendiri. Dan di sini sebetulnya yang saya mau berikan satu input adalah bahwa sekali lagi fotografi itu kita perlu fisik selain visual ya. Dan kita harus kembalikan itu semua agar supaya apa?
spirit kita makin tinggi dan feeling kita makin terasa. Karena dengan adanya print yang kita bisa lihat, itu dimensi akan muncul, karakter akan muncul, dan semua kualitas gambar itu akan terlihat. Karena kalau dengan secara virtual, kita hanya ngelihat 2 dimensi ya. Dan kadang-kadang juga tergantung dari live view-nya atau screen-nya itu sendiri. Dan disinilah sebetulnya buat semua saudara-saudara saya di fotografer atau di fotografi, bahwa kita harus kembali ke esensi semula, bahwa fotografi selain visual adalah fisik, yaitu print. Kita akan masih tetap ngobrol dengan kawan-kawan dari Epson karena pentingnya kita selalu membahas masalah ini, dan ini adalah sebuah kolaborasi edukasi mengenai fotografi printing, dan itu sangat diperlukan buat kawan-kawan yang berkecimpung di fotografi atau sebagai hobi fotografi. Oke, terima kasih.